Ya, oke. Bukti ada nggak nabi yang lain yang mengkonfirmasi dia menerima wahyu yang sama dari Allah, lalu ditulis dalam satu Pertanyaannya kitab apa sih dan tidak pertanyaannya, bertentangan Mikana? dengan Coba. Oke, yang diterima Muhammad. Mbak Mikana. Sebagai Mbak bukti memang Mikana. Tuhanmu itu ada, nyata dan berkuasa, gitu loh. Pertanyaan kamu sebenarnya apa? Oke, saya ulangi lagi. Dalam hukum Taurat ada namanya hukum bigandasasi. Ulangan 19 ayat 15. Keterangan atas dua atau lebih, pasti keterangannya sangat-sangat dipercaya, nggak perlu diragukan. Tapi kalau hanya satu orang ngaku-ngaku, itu perlu diragukan dan dipertanyakan, betul nggak sih dia menerima wahyu dari Tuhan atau jangan cuma ngaku-ngaku. Kalau Alkitab nggak perlu diragukan. Karena apa? Penulis Alkitab itu ada 40 nabi dan rasul, di mana ada kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, itu penulis Nabi Musa. Ada kitab Samuel, 1 Samuel, 2 Samuel, penulisnya Nabi Samuel. Ada kitab Nabi Yesaya, penulisnya Yesaya. Ada kitab Yeremia, penulisnya Yesaya. Ada kitab Zakaria, penulisnya Zakaria. Ada kitab Esra, penulisnya Nabi Esra. Ada kitab Rasul Yohanes, ada kitab Yohanes, ya, penulisnya Yohanes. Ada kitab surat-surat ada surat-surat umum, penulisnya Rasul Paulus. Oke. Di mana nabi dan rasul ini, Oke, 40 nabi, bentar dulu. Di mana nabi dan rasul ini mereka hidup di zaman yang berbeda, waktu yang berbeda, tetapi mereka secara harmonis menuliskan satu tokoh yang sama, yaitu Yahweh Elohim, sang pencipta langit dan bumi, yang datang ke dunia dalam rupa seperti kita manusia, yang namanya Yesua. Dia yang menyelamatkan kita. Itu semua saling mengkonfirmasi. Itulah buktinya kalau Alkitab ini betul-betul firman dari Tuhan yang Maha Kudus, karena penulisnya adalah 40 nabi dan rasul. Ya, mereka sudah menyaksikan langsung kemahakuasaan Tuhan Yesus. Dia Maha Hadir, menyatakan dirinya Maha Pengampun. Nah, sekarang mana buktinya Tuhanmu itu nyata, ada dan eksis, berkuasa? Siapa lagi nabi yang menuliskan kitab yang mengkonfirmasi bahwa Tuhan yang disembah nabimu itu juga pernah dia berfirman kepada nabi yang lain? Silakan tunjukkan. Oke. Iya. Bukti dulu bahwa apa yang disampaikan Nabi Muhammad adalah wahyu dari Tuhan. Ini dari Muhammad dulu ya. Dari Muhammad dulu. Ya. Iya. Wama, di sini wama antiku, wama yantiku anil hawa. In huwa illa wahyu yuha. Di sini dikatakan, dan tidak pula ia berucap tentang Al-Quran dan penjelasannya berdasarkan hawa nafsu saya, kata Muhammad SAW. In huwa illa wahyu yuha. Ya, Al-Quran itu tidak lain kecuali wahyu yang disampaikan kepadanya. Ya, wahyu yang disampaikan kepadanya, allamahu salasul Quran, ya, yang diajarkan kepadanya oleh malaikat yang sangat kuat, itu Jibril, yang lagi mempunyai keteguhan. Lalu ia Jibril menampakkan diri dengan rupa yang asli. Berarti seluruh wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW, sebagaimana konteks ayat yang pertama, wa ma yantiqu anil hawa innahu huwa illa wahyu yuha, seluruh adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kembali kepada identiti Katolik yang Mikana tadi mengatakan bahwasanya. Sabar dulu. Iya. Itu kan wahyu, itu kan Muhammad sendiri yang menerima. Dulu. Yang saya tanya, nabi lain, Bang, selain Muhammad, Bang. Nabi lain selain Muhammad. Sabar, makanya nanti kamu ngerti nggak pertanyaan saya? Lo kok saya dipotong? Karena yang saya tanya itu nggak ada. Itu kan yang kamu tunjukkan itu, siapa yang menerima wahyu di situ? Yang kamu tunjukkan tadi. Itu kan Nabi Muhammad yang menerima wahyu. Sabar dulu, nanti saya jelaskan. Terus ada lagi nggak nabi yang lain yang mengkonfirmasi dia menerima wahyu dari Allah? Makanya dia sebagai bukti memang yang disembah nabimu itu benar-benar Tuhan yang ada, nyata dan berkuasa. Makanya kamu diam dulu. Jawab dulu, Bang, dalilnya pakai data dulu. Aduh, oke.
tadi kan sudah pakai Siapa data. lagi nabi yang lain yang mengkonfirmasi bahwa ndak pers ini. Tuhan yang Kamu tadi bicara disembah panjang lebar, nabimu saya itu diam. dia nyata ada dan Kamu tadi berkuasa. bicara panjang lebar, saya diam. Giliran saya bicara, kamu kepanasan gimana sih Mikana? Bukan Kok kepanasan, kamu ini- karena yang kamu tunjukkan itu kan yang diterima sama nabimu sendiri. Ya, Apa kalau Muhammad? begitu kamu aja yang lain bernarasi. ada nggak? Nggak usah saya jawab, kamu aja. Kamu aja yang bernarasi, silahkan. Oke, udah. Ya artinya kamu nggak bisa Udah, menunjukkan dong. Nah contoh nih kayak si Oke. Nabi Yesaya Tadi ya, kan Nabi saya Yesaya sudah menerima jawab. wahyu dari Tuhan Yahweh Elohim. Yesaya 44 ayat 6 ya. Akulah yang awal dan akulah yang akhir. Ya sebentar biar saya tunjukkan. Biar saya tunjukkan data dalam Alkitab. Waduh. Yesaya 44 ayat 6. Siapa penulis kitab Yesaya? Penulisnya Nabi Yesaya. Ya, di zaman sebelum Masehi. Tuhan berfirman kepada Nabi Yesaya, beginilah firman Tuhan Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang awal dan akulah yang akhir, tidak ada Elohim selain aku. Nah, yang awal dan akhir itu juga berfirman kepada Rasul Yohanes. Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Akulah yang awal dan akulah yang akhir, aku dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup abadi selama-lamanya dan aku memegang segala kunci kerajaan maut. Jadi dia menerima wahyu yang sama gitu. Ada Nabi Yesaya. Padahal Nabi Yesaya dengan Rasul Yohanes ini hidup di zaman yang berbeda, di waktu yang berbeda, tapi mereka sama-sama menerima firman dari